Halo saham mania, hari ini kita akan membahas dua perusahaan yang di-request oleh teman-teman kita. Kedua-duanya memiliki hubungan darah. Berarti bisa dibilang bahwa ini ada satu induk, ada satu anak perusahaan. Tapi kenapa dipertarungkan di video kali ini? Sebenarnya nggak usah dipertarungkan ya. Palingan kita bandingkan siapakah saham yang lebih menarik. Karena yang manapun kita pilih, mereka tetaplah satu perusahaan. Jadi nggak ada artinya kalau kita saring versuskan kedua perusahaan ini. Paling kita lihat mana yang lebih menarik kalau kita investasikan. Kebetulan kedua perusahaan ini lagi diskon parah banget ya. Apalagi anak perusahaannya ini, WMUU itu sudah diskon sampai ke harga hampir gocap atau mentok paling bawah harga Rp50. Untuk saham yang bergerak di bidang utama dan pengembangan ya. Nah, ini paling mentoknya itu di harga Rp50. Jadi mari kita langsung bahas kedua perusahaan ini ya. Yang pertama kita bahas dulu anak perusahaannya, yakni Widodo Makmur Unggas Tbk dengan kode emiten WMUU atau kita panggil aja WMUU ya. Nah, kita akan lihat apakah dia menjadi pemenang atau yang kalah pada video kali ini. Kalau saya lihat sih WMUU ini menjadi pemenangnya karena memiliki fundamental yang lebih baik daripada induknya. Kita mulai dari beritanya terlebih dahulu. Ada banyak kabar tentang ARB dan bagaimana sahamnya juga dijual oleh pengendalinya Tumiyana, tapi nggak tahu deh sebenarnya tujuannya mengobrol sahamnya itu karena apa, padahal fundamentalnya bagus loh. Kita lihat dulu dari sejarahnya terlebih dahulu ya. Menjadi perseroan terbesar di Asia Tenggara dalam penyediaan produk pangan berbasis protein hewani dengan prinsip tumbuh dan sukses bersama. Ya, inilah sekilas tentang sejarahnya. Dibentuk pada tahun 2015. Jadi anak perusahaannya yang satu ini masih muda banget. Produk-produk mereka ada apa aja? Yakni bisnis mereka, produk mereka ada rumah potong hewan unggas pastinya ya, karena mereka bergerak di bidang potongan daging ayam. Ada pabrik pakan juga, karena mereka bergerak dari hulu ke hilir yang bergerak di bidang ayam-ayaman. Nah, ini contoh-contohnya. Ada DOC, ayam berumur 1 hari, nanti dikembangkan menjadi komersial broiler ya beberapa bulan dan akhirnya bisa dijual untuk siap dipotong. Ada telur juga, ada juga fasilitas pemotongan daging ayam juga ada. Jadi anak perusahaannya satu ini benar-benar kental bergerak di bidang ayam ya. Bisnis mereka pastinya berhubungan dengan ayam. Pabrik pakan, breeding farm, hatchery untuk penetasan, lalu berada commercial farm, lalu layer commercial farm juga ada, rumah potong hewan unggas juga ada. Nah, memang fokusnya ke ayam ya. Kalau untuk prospeknya bagaimana? Ya bagus dong, karena ya siapa sih yang tidak kenal dengan ayam ya. Ayam merupakan daging yang murah untuk dikonsumsi ya. Sumber protein yang murah banget dibandingkan sapi, babi, dan juga ikan. Yang lebih murah itu adalah ayam. Karena itu menjadi pilihan banyak sekali pengusaha dalam berjualan. Ya, selanjutnya kita akan lihat pemegang sahamnya. Untuk posisi publik itu 36% aman, lalu ada Widodo Makmur Perkasa memegang 54%. Ya, kita lihat dulu WMUU ya. Nah, kalau kita lihat di sini beritanya sih nggak ada proses hukum yang berat sih. Jadi kita langsung lanjut ke laporan keuangan daripada WMUU ini yang sudah update sampai kuartal ketiga. WMUU 2022 kuartal ketiga. Kita download dulu PDF-nya di sebelah sini. Download lagi. Nah, ini ada anak perusahaannya Adijaya Unindo Perkasa bergerak di perdagangan pakan ternak. Ya, kepemilikannya 68% dengan jumlah aset 36M. Mata uang pelaporannya dalam bentuk rupiah pembulatan satuan. Jadi kita nggak perlu kali-kali lagi. Langsung aja kita lihat laba rugi untuk entitas induk itu seberapa besar. 91 miliar. Dengan PER 5,4 kali. Ini udah murah banget. Dengan PBV-nya juga udah murah 0,5 kali. Ya, lalu dengan liquidity yang debt equity rasionya sih kurang bagus sih, 107%. Dimana hutangnya lebih besar daripada ekuitasnya. Tapi nggak apa-apa. Asal dia masih bisa untung, maka dia bakal bisa membayar bunga beserta hutangnya. Jadi hutangnya nggak bisa tambah gede lagi. Yang paling penting adalah current rasionya. Bagaimana kemampuan aset lancarnya dalam membayar hutang jangka pendek ya. Nah, hutang jangka pendek itu kalau nggak dilunasi bisa jadi PKPU loh.
penundaan kewajiban pembayaran hutang. Jadi kalau aset lancarnya kurang itu berbahaya. Tapi kita lihat di sini bagus ya, 125%. Itu berarti aset lancarnya 1,25 kali lipat lebih gede daripada hutang jangka pendek ya. Di sini kita bisa lihat aset lancar 755 miliar, lalu liabilitas jangka pendeknya 603 miliar. Lebih gede dikit sih. Lalu untuk total hariannya sebesar 2 miliar ya. Cukup liquid, apalagi lagi diskon-diskonnya sih harga sahamnya. Ya, turun terus harga sahamnya. Ini bisa menjadi kesempatan sih teman-teman. Karena saya lihat WMUU ini bagus banget loh. Mereka juga sempat bagi dividen pada tahun 2022 sejak IPO tahun 2021. Ya, dividen yieldnya sebesar 3%. Ya, lumayan. Jadi saya nggak tahu ya kenapa penurunan sahamnya sangat ngeri banget. Tapi bagi teman-teman yang request WMUU ini boleh diversifikasi dan pakai uang dingin ya untuk masuk ke WMUU ini. Tapi tetap harus berhati-hati karena siapa tahu ada udang di balik batu. Ada penyebab tertentu yang tidak kita ketahui kenapa WMUU ini sampai ARB, sampai gocap. Sekarang kita akan lihat induknya. Nama perusahaannya adalah Widodo Makmur Perkasa Tbk. Dengan kode emiten WMPP ya, atau kita panggil aja WMPP. Yang tadi itu anak perusahaannya ya. Di mana pemegangnya ada Widodo Makmur Perkasa 54%. Sekarang kita akan bahas induknya. Widodo Makmur Perkasa Tbk, WMPP. Dari beritanya sih ya mirip-mirip lah dengan WMUU tadi. Langsung aja kita bahas tentang sejarahnya ya. Di mana perusahaan ini sudah berdiri udah lama banget, telah tumbuh dan berkembang selama 26 tahun. Itu berarti tahun 9-an. Jadi udah lama banget pastinya karena sebagai induk ya. Lalu selanjutnya untuk produk-produknya ada apa aja? Ya ada banyak banget. Ada daging sapi, daging ayam, produk olahan, komoditas, bahkan kulit pun ada ya. Nah kulit itu bisa berasal daripada hewan seperti dari sapi misalnya ya. Nah untuk induknya ini memang usahanya lebih banyak daripada anaknya yang cuma ayam. Kali ini mereka ada ayam potongan, lalu ada sosis juga ada ya. Ini sosis premium loh dengan daging sapi. Lalu ada juga beras, mereka juga memproduksi beras, bahkan kulit juga ada teman-teman. Nah, itulah sekilas tentang mereka. Lalu bisnis mereka ada apa aja ya? Seperti konstruksi dan energi juga ada. Jadi bukan hanya serta-merta tentang hewan ternak, tapi mereka juga menyediakan produk turunan daripada limbah peternakan. Contohnya seperti ini ya. Kontraktor pelaksana seluruh proyek inti internal Widodo Makmur Group. Contohnya seperti ini. Mereka ada energi terbarukan seperti solar panel dan wind power. Lalu selanjutnya, bisnis mereka juga ada bergerak di cattle livestock. Peternakan ya. Pabrik pakan ternak juga ada, produksi pupuk juga ada. Nah, ini produksi pupuk yang memakai limbah peternakan itu tadi. Menjadi bahan bakar biogas yang ramah lingkungan, yang bisa dipakai untuk membangkitkan listrik. Lalu ada juga tempat pemotongan hewan. Makanan olahan juga ada, pabrik kulit juga ada. Lalu selanjutnya ada juga ini ayam ya. Ini produk-produknya, pabrik pakan ternak juga ada, peternakan pembibitan juga ada, fasilitas penetasan juga ada, peternakan komersial juga ada ya, peternakan layar juga ada. Mau produksi telur ayam untuk konsumsi. Lalu rumah potong hewan unggas juga ada ya. Jadi lengkap banget dari hulu ke hilir. Selanjutnya juga ada, nah ini dia komoditas. Ada beras dan lain-lain ya. Contohnya seperti jagung, gula, kedelai, dan bahan pakan ternak terutama ayam dan sapi. Ini dia. Oke, jadi kita sudah melihat usaha daripada WMPP yang diversifikasinya lebih gede lagi daripada WMUU tadi. Jadi prospeknya sih bagus. Selanjutnya kita lihat pemegang sahamnya, porsi masyarakatnya 21%. Lalu porsi Tumiana itu sebesar 78% ya, Bapak Tumiana. Dia banyak sekali melakukan penjualan sahamnya. Ya, sebagai aksi daripada realisasi investasinya di perusahaan tersebut ya. Jadi ya, nggak heran kalau dia mau jualan. Seperti di berita satu ini. Tarik urut Tumiana divestasi atau penjualan 54,16 juta lembar saham Widodo Makmur Perkasa. Ya, itu gede banget ya. Kali aja sekarang nilainya Rp59. Berapa tuh? 60 kali 50 deh, 50 juta.
Itu berarti sekitar 3M ya penjualannya ya. Nah, kembali bermanuver kali ini melepas saham. Jadi memang timuran saham Tumiana menjadi 6,3M, setara dengan posisi kepemilikan 21,45%. Jadi udah berkurang banyak ya. Nah, jadi ya kita harus hati-hati sih. Mungkin aja ini bisa menyebabkan WMPP dan WMUU ini menjadi gocap. Ya, meskipun dengan fundamental yang oke banget. Sekarang kita akan lihat fundamental daripada WMPP induknya ini. Bagaimanakah? Kalau kita lihat di sini sih lebih buruk sih daripada WMUU ya. Kita akan lihat dari laporan keuangannya yang sudah update sampai kuartal ketiga 2022. Kita download dulu PDF-nya. Udah final ya. Oke, ini dia. Oh. Jangan versi yang ini deh, yang ini aja, lebih mudah dilihat. Nah, ini anak-anak perusahaannya ada Pasir Tengah, Langgeng Makmur Perkasa, Widodo Food, Mamusyata, Cirando Atta Makmur, lalu ada anak perusahaannya Widodo Makmur Unggas Tbk, di mana dia mempunyai 76,5% saham tersebut. Nah, untuk valuasinya 2,6 triliun, gede banget ya WMU ini. Baik. Selanjutnya, kita fokus ke induknya ini. Mata uang pelaporannya dalam bentuk rupiah pembulatan satuan. Jadi kita tidak perlu kali-kali lagi. Untuk laba rugi untuk entitas itu sebesar minus ya, dia mengalami kerugian 10 miliar. Yep, sehingga PER-nya pasti minus, PBV-nya masih murah, cuman dia mengalami kerugian. Untuk liquidity-nya, debt equity rasionya kurang bagus, 174%, kurang bagus ya. Tetapi koordinasinya sih masih aman. Aset rancanya masih lebih gede daripada liabilitas jangka pendeknya. Kita coba lihat aset rancanya 3,1 triliun. Untuk liabilitas jangka pendek 2,4 triliun. Jadi masih lebih gede aset lancarnya. Untuk transaksi hariannya itu 2M juga, mirip dengan WMUU. Tapi ya kalau disuruh ditanya manakah yang lebih menarik, saya akan pilih WMUU karena induknya ini masih mengalami kerugian. Tapi WMUU ini malahan lebih diskon loh, udah harga Rp51. Keesokan hari kalau dia turun lagi itu udah mentok Rp50 dan itu menarik banget kalau mau diinvestasikan ya. Tapi ya kita harus hati-hati sih, kenapa penurunannya itu drastis banget. Padahal WMUU ini mengalami keuntungan. Ya mungkin saja prospeknya yang sudah kurang bagus, tapi seharusnya bagus. Mungkin karena harga pakan yang semakin naik ya, karena kita tahu sendiri krisis pangan terjadi. Jadi itu menjadi ancang-ancang bagi investor untuk melepas saham daripada yang bergerak di bidang peternakan ini. Tapi ya bagi saya sih selama kebutuhannya sangat dibutuhkan sih ya mereka bisa aja markup harga-harga mereka biar nggak sampai rugi dong. Jadi ya kita lihat bagaimana ke depannya. Tapi kalau ditanya WMUU atau WMPP, saya pilihnya WMUU. Jadi gitu aja pembahasan tentang saham-saham ayam yang di request oleh teman-teman kita. Saya tutup dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.